dan rekamannya kini ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Entah sudah keberapa kalinya militer Rusia mengandalkan amunisi berkeliaran Rusia dari Sri Lanka dalam menghancurkan musuhnya. Di suatu wilayah yang tidak disebutkan namanya, militer Rusia menghantam peralatan militer Ukraina yang sedang beroperasi dengan meluncurkan UAV Lancet. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman, kerusakan total terjadi pada target. Imbasnya kerugian lagi-lagi harus diperoleh angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Beginilah momen peluncuran rudal anti pesawat yang diduga manpas dari atap sebuah rumah di Bayraktar TB2 Ukraina di Kiev malam ini. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Publikasi Jerman Bild mengutip sumbernya di kalangan militer Ukraina melaporkan bahwa drone yang ditembak jatuh di Kiev adalah milik angkatan bersenjata Ukraina. Tampak dalam rekaman terlihat jelas detik-detik percikan api yang jatuh ke posisi penduduk setempat. Tidak diketahui pasti seperti apa selanjutnya, namun hingga video ini beredar belum ada tanggapan resmi dari pihak angkatan bersenjata Ukraina. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam respon dari warganet.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Grad dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023, sebuah video yang memperlihatkan sekelompok tentara bayaran Rusia yang menyampaikan keluh kesahnya. Pada 10 Mei 2023, kami terpaksa memindahkan posisi ke unit Kementerian Pertahanan, kata salah satu prajurit dengan lantang. Mereka menyuarakan kekecewaannya serta alasan mereka mundur dari medan perang. Disampaikan Prigozhin, kepala kelompok Wagner, bahwa tepatnya pada 10 Mei, tentara bayaran Rusia meninggalkan Bakhmut karena kekurangan amunisi. Kurangnya amunisi membuat para tentara kesulitan dalam berperang. Itulah mengapa mereka berbondong-bondong memprotes dan bahkan mundur dari medan perang. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Angkatan Bersenjata Rusia. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam komentar dari warganet.
sosial dihebohkan dengan rekaman kontak tembak jarak dekat antara pasukan Israel versus gerilyawan Palestina di Tulkam, kota Palestina di tepi barat. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Tampak kontak tembak berlangsung di lorong-lorong rumah warga. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman kontak tembak jarak dekat antara pejuang Yamam atau pasukan khusus polisi perbatasan Israel Magav dan gerilyawan Palestina di Tulkam, tepi barat. Akibat kontak tembak ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi kematian kedua pemuda, menambahkan bahwa keduanya berusia 22 tahun. Kementerian menyatakan bahwa kedua pemuda itu tewas akibat ditembak di dada. Selain itu, kantor berita Palestina mengutip sumber-sumber keamanan yang mengatakan bahwa pasukan Israel menangkap seorang warga Palestina sebelum menarik diri dari kamp Tulkam. Perlu dicatat bahwa jumlah warga Palestina yang dibunuh oleh pasukan Israel sejak awal tahun mencapai 110 orang, termasuk 20 anak-anak, menurut kantor berita Palestina. Sepasang heli tempur K-52 beroperasi di wilayah Zaporozhye. Pekerjaan sepasang buaya dari kelompok Grup V menghancurkan akumulasi peralatan angkatan bersenjata Ukraina ke arah Zaporozhye, demikian keterangan video yang beredar kemarin. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi kontak senjata intensif Rusia dan Ukraina di Zaporozhye. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia, dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Gred dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 123 area. 2 jet tempur Ukraina Su-25 dihancurkan oleh pertahanan udara di dekat Zolotaya Balka dan Tiaginka, wilayah Kherson.
juga. 7 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat 14 kendaraan udara tak berawak di dekat Tokarevka, Olsana, wilayah Kharkov, Troitskoye, Republik Rakyat Lugansk, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, Lesnoye dan Malaya Belozirka, wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Beredar di media sosial memperlihatkan senjata RPG Rusia yang gagal beroperasi. Belum diketahui penyebab granat berpeluncur roket atau RPG itu gagal meluncurkan serangan. Yang menarik perhatian, gerombolan pasukan Rusia telah menutup telinga untuk menghindari kerasnya granat meluncur, namun berakhir gagal dan sia-sia. Seorang pasukan yang memegang granat tampak emosi dan membanting RPG yang rusak tersebut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Tidak dirincikan lokasi para pasukan di dalam rekaman ini. Diketahui, pejabat Barat dan Ukraina selama berbulan-bulan mengatakan kekurangan amunisi artileri dan rudal menghambat invasi Rusia ke Ukraina yang sekarang memasuki bulan ke-15. Pejabat Barat juga mengatakan Rusia kekurangan rudal dan peluru artileri karena perang yang direncanakan Moskow akan selesai dalam hitungan minggu terus berlanjut tanpa akhir yang terlihat.
Momen kekalahan howitzer angkatan bersenjata Ukraina terekam dan rekamannya kini ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Entah sudah keberapa kalinya militer Rusia mengandalkan amunisi berkeliaran Rusia dari Sri Lancet dalam menghancurkan musuhnya. Di suatu wilayah yang tidak disebutkan namanya, militer Rusia menghantam peralatan militer Ukraina yang sedang beroperasi dengan meluncurkan UAV Lancet. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman, kerusakan total terjadi pada target. Imbasnya kerugian lagi-lagi harus diperoleh angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Beginilah momen peluncuran rudal anti pesawat yang diduga manpas dari atap sebuah rumah di Bayraktar TB2 Ukraina di Kiev malam ini. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Publikasi Jerman Bild mengutip sumbernya di kalangan militer Ukraina melaporkan bahwa drone yang ditembak jatuh di Kiev adalah milik angkatan bersenjata Ukraina. Tampak dalam rekaman terlihat jelas detik-detik percikan api yang jatuh ke posisi penduduk setempat. Tidak diketahui pasti seperti apa selanjutnya, namun hingga video ini beredar belum ada tanggapan resmi dari pihak angkatan bersenjata Ukraina. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam respon dari warganet.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Grad dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023, sebuah video yang memperlihatkan sekelompok tentara bayaran Rusia yang menyampaikan keluh kesahnya. Pada 10 Mei 2023, kami terpaksa memindahkan posisi ke unit Kementerian Pertahanan, kata salah satu prajurit dengan lantang. Mereka menyuarakan kekecewaannya serta alasan mereka mundur dari medan perang. Disampaikan Prigozhin, kepala kelompok Wagner, bahwa tepatnya pada 10 Mei, tentara bayaran Rusia meninggalkan Bakhmut karena kekurangan amunisi. Kurangnya amunisi membuat para tentara kesulitan dalam berperang. Itulah mengapa mereka berbondong-bondong memprotes dan bahkan mundur dari medan perang. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Angkatan Bersenjata Rusia. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam komentar dari warganet.
Sosial dihebohkan dengan rekaman kontak tembak jarak dekat antara pasukan Israel versus gerilyawan Palestina di Tulkam, kota Palestina di tepi barat. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Tampak kontak tembak berlangsung di lorong-lorong rumah warga. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman kontak tembak jarak dekat antara pejuang Yamam atau pasukan khusus polisi perbatasan Israel Magaf dan gerilyawan Palestina di Tulkam, tepi barat. Akibat kontak tembak ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi kematian kedua pemuda, menambahkan bahwa keduanya berusia 22 tahun. Kementerian menyatakan bahwa kedua pemuda itu tewas akibat ditembak di dada. Selain itu, kantor berita Palestina mengutip sumber-sumber keamanan yang mengatakan bahwa pasukan Israel menangkap seorang warga Palestina sebelum menarik diri dari kamp Tulkam. Perlu dicatat bahwa jumlah warga Palestina yang dibunuh oleh pasukan Israel sejak awal tahun mencapai 110 orang, termasuk 20 anak-anak, menurut kantor berita Palestina. Sepasang heli tempur K-52 beroperasi di wilayah Zaporozhye. Pekerjaan sepasang buaya dari kelompok Grup V menghancurkan akumulasi peralatan angkatan bersenjata Ukraina ke arah Zaporozhye, demikian keterangan video yang beredar kemarin. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi kontak senjata intensif Rusia dan Ukraina di Zaporozhye. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia, dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Grad dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 123 area. 2 jet tempur Ukraina Su-25 dihancurkan oleh pertahanan udara di dekat Zolotaya Balka dan Tiaginka, wilayah Kherson.
juga. 7 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat 14 kendaraan udara tak berawak di dekat Tokarevka, Olsana, wilayah Kharkov, Troitskoye, Republik Rakyat Lugansk, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, Lesnoye dan Malaya Belozirka, wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Beredar di media sosial memperlihatkan senjata RPG Rusia yang gagal beroperasi. Belum diketahui penyebab granat berpeluncur roket atau RPG itu gagal meluncurkan serangan. Yang menarik perhatian, gerombolan pasukan Rusia telah menutup telinga untuk menghindari kerasnya granat meluncur, namun berakhir gagal dan sia-sia. Seorang pasukan yang memegang granat tampak emosi dan membanting RPG yang rusak tersebut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Tidak dirincikan lokasi para pasukan di dalam rekaman ini. Diketahui, pejabat Barat dan Ukraina selama berbulan-bulan mengatakan kekurangan amunisi artileri dan rudal menghambat invasi Rusia ke Ukraina yang sekarang memasuki bulan ke-15. Pejabat Barat juga mengatakan Rusia kekurangan rudal dan peluru artileri karena perang yang direncanakan Moskow akan selesai dalam hitungan minggu terus berlanjut tanpa akhir yang terlihat.
Momen kekalahan howitzer angkatan bersenjata Ukraina terekam dan rekamannya kini ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Entah sudah keberapa kalinya militer Rusia mengandalkan amunisi berkeliaran Rusia dari Sri Lancet dalam menghancurkan musuhnya. Di suatu wilayah yang tidak disebutkan namanya, militer Rusia menghantam peralatan militer Ukraina yang sedang beroperasi dengan meluncurkan UAV Lancet. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman, kerusakan total terjadi pada target. Imbasnya kerugian lagi-lagi harus diperoleh angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Beginilah momen peluncuran rudal anti pesawat yang diduga manpas dari atap sebuah rumah di Bayraktar TB2 Ukraina di Kiev malam ini. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Publikasi Jerman Bild mengutip sumbernya di kalangan militer Ukraina melaporkan bahwa drone yang ditembak jatuh di Kiev adalah milik angkatan bersenjata Ukraina. Tampak dalam rekaman terlihat jelas detik-detik percikan api yang jatuh ke posisi penduduk setempat. Tidak diketahui pasti seperti apa selanjutnya, namun hingga video ini beredar belum ada tanggapan resmi dari pihak angkatan bersenjata Ukraina. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam respon dari warganet.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Gred dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023, sebuah video yang memperlihatkan sekelompok tentara bayaran Rusia yang menyampaikan keluh kesahnya. Pada 10 Mei 2023, kami terpaksa memindahkan posisi ke unit Kementerian Pertahanan, kata salah satu prajurit dengan lantang. Mereka menyuarakan kekecewaannya serta alasan mereka mundur dari medan perang. Disampaikan Prigozhin, kepala kelompok Wagner, bahwa tepatnya pada 10 Mei, tentara bayaran Rusia meninggalkan Bakhmut karena kekurangan amunisi. Kurangnya amunisi membuat para tentara kesulitan dalam berperang. Itulah mengapa mereka berbondong-bondong memprotes dan bahkan mundur dari medan perang. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Angkatan Bersenjata Rusia. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam komentar dari warganet.
Sosial dihebohkan dengan rekaman kontak tembak jarak dekat antara pasukan Israel versus gerilyawan Palestina di Tulkam, kota Palestina di tepi barat. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Tampak kontak tembak berlangsung di lorong-lorong rumah warga. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman kontak tembak jarak dekat antara pejuang Yamam atau pasukan khusus polisi perbatasan Israel Magav dan gerilyawan Palestina di Tulkam, tepi barat. Akibat kontak tembak ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi kematian kedua pemuda, menambahkan bahwa keduanya berusia 22 tahun. Kementerian menyatakan bahwa kedua pemuda itu tewas akibat ditembak di dada. Selain itu, kantor berita Palestina mengutip sumber-sumber keamanan yang mengatakan bahwa pasukan Israel menangkap seorang warga Palestina sebelum menarik diri dari kamp Tulkam. Perlu dicatat bahwa jumlah warga Palestina yang dibunuh oleh pasukan Israel sejak awal tahun mencapai 110 orang, termasuk 20 anak-anak, menurut kantor berita Palestina. Sepasang heli tempur K-52 beroperasi di wilayah Zaporozhye. Pekerjaan sepasang buaya dari kelompok grup V menghancurkan akumulasi peralatan angkatan bersenjata Ukraina ke arah Zaporozhye, demikian keterangan video yang beredar kemarin. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi kontak senjata intensif Rusia dan Ukraina di Zaporozhye. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia, dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Gred dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 123 area. 2 jet tempur Ukraina Su-25 dihancurkan oleh pertahanan udara di dekat Zolotaya Balka dan Tiaginka, wilayah Kherson.
juga 7 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat 14 kendaraan udara tak berawak di dekat Tokarevka, Olsana, wilayah Kharkov, Troitskoye, Republik Rakyat Lugansk, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, Lesnoye dan Malaya Belozirka, wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Beredar di media sosial memperlihatkan senjata RPG Rusia yang gagal beroperasi. Belum diketahui penyebab granat berpeluncur roket atau RPG itu gagal meluncurkan serangan. Yang menarik perhatian, gerombolan pasukan Rusia telah menutup telinga untuk menghindari kerasnya granat meluncur, namun berakhir gagal dan sia-sia. Seorang pasukan yang memegang granat tampak emosi dan membanting RPG yang rusak tersebut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Tidak dirinci lokasi para pasukan di dalam rekaman ini. Diketahui, pejabat Barat dan Ukraina selama berbulan-bulan mengatakan kekurangan amunisi artileri dan rudal menghambat invasi Rusia ke Ukraina yang sekarang memasuki bulan ke-15. Pejabat Barat juga mengatakan Rusia kekurangan rudal dan peluru artileri karena perang yang direncanakan Moskow akan selesai dalam hitungan minggu terus berlanjut tanpa akhir yang terlihat.
Momen kekalahan howitzer angkatan bersenjata Ukraina terekam dan rekamannya kini ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Entah sudah keberapa kalinya militer Rusia mengandalkan amunisi berkeliaran Rusia dari Sri Lancet dalam menghancurkan musuhnya. Di suatu wilayah yang tidak disebutkan namanya, militer Rusia menghantam peralatan militer Ukraina yang sedang beroperasi dengan meluncurkan UAV Lancet. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman, kerusakan total terjadi pada target. Imbasnya kerugian lagi-lagi harus diperoleh angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Beginilah momen peluncuran rudal anti pesawat yang diduga manpas dari atap sebuah rumah di Bayraktar TB2 Ukraina di Kiev malam ini. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Publikasi Jerman Bild mengutip sumbernya di kalangan militer Ukraina melaporkan bahwa drone yang ditembak jatuh di Kiev adalah milik angkatan bersenjata Ukraina. Tampak dalam rekaman terlihat jelas detik-detik percikan api yang jatuh ke posisi penduduk setempat. Tidak diketahui pasti seperti apa selanjutnya, namun hingga video ini beredar belum ada tanggapan resmi dari pihak angkatan bersenjata Ukraina. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam respon dari warganet.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Gred dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Rusia yang menyampaikan keluh kesahnya. Pada 10 Mei 2023, kami terpaksa memindahkan posisi ke unit Kementerian Pertahanan, kata salah satu prajurit dengan lantang. Mereka menyuarakan kekecewaannya serta alasan mereka mundur dari medan perang. Disampaikan Prigozhin, kepala kelompok Wagner, bahwa tepatnya pada 10 Mei, tentara bayaran Rusia meninggalkan Bakhmut karena kekurangan amunisi. Kurangnya amunisi membuat para tentara kesulitan dalam berperang. Itulah mengapa mereka berbondong-bondong memprotes dan bahkan mundur dari medan perang. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Angkatan Bersenjata Rusia. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam komentar dari warganet.
Sosial dihebohkan dengan rekaman kontak tembak jarak dekat antara pasukan Israel versus gerilyawan Palestina di Tulkam, kota Palestina di tepi barat. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Tampak kontak tembak berlangsung di lorong-lorong rumah warga. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman kontak tembak jarak dekat antara pejuang Yamam atau pasukan khusus polisi perbatasan Israel Magav dan gerilyawan Palestina di Tulkam, tepi barat. Akibat kontak tembak ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi kematian kedua pemuda, menambahkan bahwa keduanya berusia 22 tahun. Kementerian menyatakan bahwa kedua pemuda itu tewas akibat ditembak di dada. Selain itu, kantor berita Palestina mengutip sumber-sumber keamanan yang mengatakan bahwa pasukan Israel menangkap seorang warga Palestina sebelum menarik diri dari kamp Tulkam. Perlu dicatat bahwa jumlah warga Palestina yang dibunuh oleh pasukan Israel sejak awal tahun mencapai 110 orang, termasuk 20 anak-anak, menurut kantor berita Palestina. Sepasang heli tempur K-52 beroperasi di wilayah Zaporozhye. Pekerjaan sepasang buaya dari kelompok grup V menghancurkan akumulasi peralatan angkatan bersenjata Ukraina ke arah Zaporozhye, demikian keterangan video yang beredar kemarin. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi kontak senjata intensif Rusia dan Ukraina di Zaporozhye. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia, dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Grad dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 123 area. 2 jet tempur Ukraina Su-25 dihancurkan oleh pertahanan udara di dekat Zolotaya Balka dan Tiaginka, wilayah Kherson.
juga. 7 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat 14 kendaraan udara tak berawak di dekat Tokarevka, Olsana, wilayah Kharkov, Troitskoye, Republik Rakyat Lugansk, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, Lesnoye dan Malaya Belozirka, wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Beredar di media sosial memperlihatkan senjata RPG Rusia yang gagal beroperasi. Belum diketahui penyebab granat berpeluncur roket atau RPG itu gagal meluncurkan serangan. Yang menarik perhatian, gerombolan pasukan Rusia telah menutup telinga untuk menghindari kerasnya granat meluncur, namun berakhir gagal dan sia-sia. Seorang pasukan yang memegang granat tampak emosi dan membanting RPG yang rusak tersebut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Tidak dirinci lokasi para pasukan di dalam rekaman ini. Diketahui, pejabat Barat dan Ukraina selama berbulan-bulan mengatakan kekurangan amunisi artileri dan rudal menghambat invasi Rusia ke Ukraina yang sekarang memasuki bulan ke-15. Pejabat Barat juga mengatakan Rusia kekurangan rudal dan peluru artileri karena perang yang direncanakan Moskow akan selesai dalam hitungan minggu terus berlanjut tanpa akhir yang terlihat.
Momen kekalahan howitzer angkatan bersenjata Ukraina terekam dan rekamannya kini ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Entah sudah keberapa kalinya militer Rusia mengandalkan amunisi berkeliaran Rusia dari Sri Lancet dalam menghancurkan musuhnya. Di suatu wilayah yang tidak disebutkan namanya, militer Rusia menghantam peralatan militer Ukraina yang sedang beroperasi dengan meluncurkan UAV Lancet. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman, kerusakan total terjadi pada target. Imbasnya kerugian lagi-lagi harus diperoleh angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Beginilah momen peluncuran rudal anti pesawat yang diduga manpas dari atap sebuah rumah di Bayraktar TB2 Ukraina di Kiev malam ini. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Publikasi Jerman Bild mengutip sumbernya di kalangan militer Ukraina melaporkan bahwa drone yang ditembak jatuh di Kiev adalah milik angkatan bersenjata Ukraina. Tampak dalam rekaman terlihat jelas detik-detik percikan api yang jatuh ke posisi penduduk setempat. Tidak diketahui pasti seperti apa selanjutnya, namun hingga video ini beredar belum ada tanggapan resmi dari pihak angkatan bersenjata Ukraina. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam respon dari warganet.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Gred dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023, sebuah video yang memperlihatkan sekelompok tentara bayaran Rusia yang menyampaikan keluh kesahnya. Pada 10 Mei 2023, kami terpaksa memindahkan posisi ke unit Kementerian Pertahanan, kata salah satu prajurit dengan lantang. Mereka menyuarakan kekecewaannya serta alasan mereka mundur dari medan perang. Disampaikan Prigozhin, kepala kelompok Wagner, bahwa tepatnya pada 10 Mei, tentara bayaran Rusia meninggalkan Bakhmut karena kekurangan amunisi. Kurangnya amunisi membuat para tentara kesulitan dalam berperang. Itulah mengapa mereka berbondong-bondong memprotes dan bahkan mundur dari medan perang. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Angkatan Bersenjata Rusia. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam komentar dari warganet.
sosial dihebohkan dengan rekaman kontak tembak jarak dekat antara pasukan Israel versus gerilyawan Palestina di Tulkam, kota Palestina di tepi barat. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Tampak kontak tembak berlangsung di lorong-lorong rumah warga. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman kontak tembak jarak dekat antara pejuang Yamam atau pasukan khusus polisi perbatasan Israel Magav dan gerilyawan Palestina di Tulkam, tepi barat. Akibat kontak tembak ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi kematian kedua pemuda, menambahkan bahwa keduanya berusia 22 tahun. Kementerian menyatakan bahwa kedua pemuda itu tewas akibat ditembak di dada. Selain itu, kantor berita Palestina mengutip sumber-sumber keamanan yang mengatakan bahwa pasukan Israel menangkap seorang warga Palestina sebelum menarik diri dari kamp Tulkam. Perlu dicatat bahwa jumlah warga Palestina yang dibunuh oleh pasukan Israel sejak awal tahun mencapai 110 orang, termasuk 20 anak-anak, menurut kantor berita Palestina. Sepasang heli tempur K-52 beroperasi di wilayah Zaporozhye. Pekerjaan sepasang buaya dari kelompok Grup V menghancurkan akumulasi peralatan angkatan bersenjata Ukraina ke arah Zaporozhye, demikian keterangan video yang beredar kemarin. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi kontak senjata intensif Rusia dan Ukraina di Zaporozhye. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia, dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Gred dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 123 area. 2 jet tempur Ukraina Su-25 dihancurkan oleh pertahanan udara di dekat Zolotaya Balka dan Tiaginka, wilayah Kherson.
juga. 7 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat 14 kendaraan udara tak berawak di dekat Tokarevka, Olsana, wilayah Kharkov, Troitskoye, Republik Rakyat Lugansk, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, Lesnoye dan Malaya Belozirka, wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Beredar di media sosial memperlihatkan senjata RPG Rusia yang gagal beroperasi. Belum diketahui penyebab granat berpeluncur roket atau RPG itu gagal meluncurkan serangan. Yang menarik perhatian, gerombolan pasukan Rusia telah menutup telinga untuk menghindari kerasnya granat meluncur, namun berakhir gagal dan sia-sia. Seorang pasukan yang memegang granat tampak emosi dan membanting RPG yang rusak tersebut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Tidak dirincikan lokasi para pasukan di dalam rekaman ini. Diketahui, pejabat Barat dan Ukraina selama berbulan-bulan mengatakan kekurangan amunisi artileri dan rudal menghambat invasi Rusia ke Ukraina yang sekarang memasuki bulan ke-15. Pejabat Barat juga mengatakan Rusia kekurangan rudal dan peluru artileri karena perang yang direncanakan Moskow akan selesai dalam hitungan minggu terus berlanjut tanpa akhir yang terlihat.
Momen kekalahan howitzer angkatan bersenjata Ukraina terekam dan rekamannya kini ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Entah sudah keberapa kalinya militer Rusia mengandalkan amunisi berkeliaran Rusia dari Sri Lancet dalam menghancurkan musuhnya. Di suatu wilayah yang tidak disebutkan namanya, militer Rusia menghantam peralatan militer Ukraina yang sedang beroperasi dengan meluncurkan UAV Lancet. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman, kerusakan total terjadi pada target. Imbasnya kerugian lagi-lagi harus diperoleh angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Beginilah momen peluncuran rudal anti pesawat yang diduga manpas dari atap sebuah rumah di Bayraktar TB2 Ukraina di Kiev malam ini. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Publikasi Jerman Bild mengutip sumbernya di kalangan militer Ukraina melaporkan bahwa drone yang ditembak jatuh di Kiev adalah milik angkatan bersenjata Ukraina. Tampak dalam rekaman terlihat jelas detik-detik percikan api yang jatuh ke posisi penduduk setempat. Tidak diketahui pasti seperti apa selanjutnya, namun hingga video ini beredar belum ada tanggapan resmi dari pihak angkatan bersenjata Ukraina. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam respon dari warganet.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Grad dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023, sebuah video yang memperlihatkan sekelompok tentara bayaran Rusia yang menyampaikan keluh kesahnya. Pada 10 Mei 2023, kami terpaksa memindahkan posisi ke unit Kementerian Pertahanan, kata salah satu prajurit dengan lantang. Mereka menyuarakan kekecewaannya serta alasan mereka mundur dari medan perang. Disampaikan Prigozhin, kepala kelompok Wagner, bahwa tepatnya pada 10 Mei, tentara bayaran Rusia meninggalkan Bakhmut karena kekurangan amunisi. Kurangnya amunisi membuat para tentara kesulitan dalam berperang. Itulah mengapa mereka berbondong-bondong memprotes dan bahkan mundur dari medan perang. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Angkatan Bersenjata Rusia. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam komentar dari warganet.
sosial dihebohkan dengan rekaman kontak tembak jarak dekat antara pasukan Israel versus gerilyawan Palestina di Tulkam, kota Palestina di tepi barat. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Tampak kontak tembak berlangsung di lorong-lorong rumah warga. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman kontak tembak jarak dekat antara pejuang Yamam atau pasukan khusus polisi perbatasan Israel Magaf dan gerilyawan Palestina di Tulkam, tepi barat. Akibat kontak tembak ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi kematian kedua pemuda, menambahkan bahwa keduanya berusia 22 tahun. Kementerian menyatakan bahwa kedua pemuda itu tewas akibat ditembak di dada. Selain itu, kantor berita Palestina mengutip sumber-sumber keamanan yang mengatakan bahwa pasukan Israel menangkap seorang warga Palestina sebelum menarik diri dari kamp Tulkam. Perlu dicatat bahwa jumlah warga Palestina yang dibunuh oleh pasukan Israel sejak awal tahun mencapai 110 orang, termasuk 20 anak-anak, menurut kantor berita Palestina. Sepasang heli tempur K-52 beroperasi di wilayah Zaporozhye. Pekerjaan sepasang buaya dari kelompok Grup V menghancurkan akumulasi peralatan angkatan bersenjata Ukraina ke arah Zaporozhye, demikian keterangan video yang beredar kemarin. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi kontak senjata intensif Rusia dan Ukraina di Zaporozhye. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia, dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Grad dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 107 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 123 area. 2 jet tempur Ukraina Su-25 dihancurkan oleh pertahanan udara di dekat Zolotaya Balka dan Tiaginka, wilayah Kherson.
juga. 7 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat 14 kendaraan udara tak berawak di dekat Tokarevka, Olsana, wilayah Kharkov, Troitskoye, Republik Rakyat Lugansk, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, Lesnoye dan Malaya Belozirka, wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Beredar di media sosial memperlihatkan senjata RPG Rusia yang gagal beroperasi. Belum diketahui penyebab granat berpeluncur roket atau RPG itu gagal meluncurkan serangan. Yang menarik perhatian, gerombolan pasukan Rusia telah menutup telinga untuk menghindari kerasnya granat meluncur, namun berakhir gagal dan sia-sia. Seorang pasukan yang memegang granat tampak emosi dan membanting RPG yang rusak tersebut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Tidak dirincikan lokasi para pasukan di dalam rekaman ini. Diketahui, pejabat Barat dan Ukraina selama berbulan-bulan mengatakan kekurangan amunisi artileri dan rudal menghambat invasi Rusia ke Ukraina yang sekarang memasuki bulan ke-15. Pejabat Barat juga mengatakan Rusia kekurangan rudal dan peluru artileri karena perang yang direncanakan Moskow akan selesai dalam hitungan minggu terus berlanjut tanpa akhir yang terlihat.
Momen kekalahan howitzer angkatan bersenjata Ukraina terekam dan rekamannya kini ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Entah sudah keberapa kalinya militer Rusia mengandalkan amunisi berkeliaran Rusia dari Sri Lancet dalam menghancurkan musuhnya. Di suatu wilayah yang tidak disebutkan namanya, militer Rusia menghantam peralatan militer Ukraina yang sedang beroperasi dengan meluncurkan UAV Lancet. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman, kerusakan total terjadi pada target. Imbasnya kerugian lagi-lagi harus diperoleh angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Beginilah momen peluncuran rudal anti pesawat yang diduga manpas dari atap sebuah rumah di Bayraktar TB2 Ukraina di Kiev malam ini. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Publikasi Jerman Bild mengutip sumbernya di kalangan militer Ukraina melaporkan bahwa drone yang ditembak jatuh di Kiev adalah milik angkatan bersenjata Ukraina. Tampak dalam rekaman terlihat jelas detik-detik percikan api yang jatuh ke posisi penduduk setempat. Tidak diketahui pasti seperti apa selanjutnya, namun hingga video ini beredar belum ada tanggapan resmi dari pihak angkatan bersenjata Ukraina. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam respon dari warganet.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Grad dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Secara total, 418 jet tempur, 230 helikopter, 3.963 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan, juga 8.992 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.739 senjata dan mortir artileri lapangan, serta 9.986 unit militer khusus kendaraan dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Secara total, Kremlin kehilangan 193.770 prajurit selama agresi skala penuh. Tentara Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran tentara Kremlin di beberapa daerah. Serangan balik Kiev sementara dimulai. Menurut laporan yang tidak terklasifikasi, serangan balasan Ukraina di wilayah Zaporozhye dikuasai Rusia terus berlanjut. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 436 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam beberapa hari ke depan, kontak senjata intensif diprediksi terjadi di Zaporozhye dan sejumlah wilayah lainnya di Ukraina. Di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023, sebuah video yang memperlihatkan sekelompok tentara bayaran Rusia yang menyampaikan keluh kesahnya. Pada 10 Mei 2023, kami terpaksa memindahkan posisi ke unit Kementerian Pertahanan, kata salah satu prajurit dengan lantang. Mereka menyuarakan kekecewaannya serta alasan mereka mundur dari medan perang. Disampaikan Prigozhin, kepala kelompok Wagner, bahwa tepatnya pada 10 Mei, tentara bayaran Rusia meninggalkan Bakhmut karena kekurangan amunisi. Kurangnya amunisi membuat para tentara kesulitan dalam berperang. Itulah mengapa mereka berbondong-bondong memprotes dan bahkan mundur dari medan perang. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Angkatan Bersenjata Rusia. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam komentar dari warganet.
Sosial dihebohkan dengan rekaman kontak tembak jarak dekat antara pasukan Israel versus gerilyawan Palestina di Tulkam, kota Palestina di tepi barat. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Tampak kontak tembak berlangsung di lorong-lorong rumah warga. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman kontak tembak jarak dekat antara pejuang Yamam atau pasukan khusus polisi perbatasan Israel Magaf dan gerilyawan Palestina di Tulkam, tepi barat. Akibat kontak tembak ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi kematian kedua pemuda, menambahkan bahwa keduanya berusia 22 tahun. Kementerian menyatakan bahwa kedua pemuda itu tewas akibat ditembak di dada. Selain itu, kantor berita Palestina mengutip sumber-sumber keamanan yang mengatakan bahwa pasukan Israel menangkap seorang warga Palestina sebelum menarik diri dari kamp Tulkam. Perlu dicatat bahwa jumlah warga Palestina yang dibunuh oleh pasukan Israel sejak awal tahun mencapai 110 orang, termasuk 20 anak-anak, menurut kantor berita Palestina. Sepasang heli tempur K-52 beroperasi di wilayah Zaporozhye. Pekerjaan sepasang buaya dari kelompok grup V menghancurkan akumulasi peralatan angkatan bersenjata Ukraina ke arah Zaporozhye, demikian keterangan video yang beredar kemarin. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi kontak senjata intensif Rusia dan Ukraina di Zaporozhye. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia, dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov mengatakan pasukan Rusia menghancurkan jembatan dekat Artyomovsk Bakhmut, Republik Donetsk yang digunakan pasukan Ukraina memindahkan pasokan dan cadangan ke kota. Pasukan Rusia menghancurkan hingga 300 tentara Ukraina dan tentara bayaran asing, 7 kendaraan, peluncur roket ganda Grad dan howitzer self-propelled Achacia di DPR. Hingga 95 tentara Ukraina, 8 kendaraan, howitzer self-propelled Achacia dan artileri M777 yang dipasok Amerika Serikat hancur di arah Kupiansk, Ukraina Timur. Pasukan Rusia juga menghancurkan lebih dari 90 tentara Ukraina, 6 kendaraan dan howitzer M777 yang dipasok Amerika di Donetsk Selatan dan wilayah Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal